Di antara kita pernah berbuat zalim, entah itu mengambil harta orang lain atau membicarakan keburukan tetangga-tetangga kita atau kawan-kawan kita, atau mungkin berbuat zalim kepada sanak keluarga kita, orang tua kita, berkata apalagi berkata buruk kepada kedua orang tua kita, atau mungkin berkata dengan perkataan yang membuat hati mereka berdua sakit, atau pernah menyakiti ataupun berbuat zalim kepada istri dan anak-anak kita. Semua di antara kita pernah berbuat zalim dan tidak adil kepada orang-orang terdekat di antara kita. Maka jadikanlah satu ayat di dalam Al-Quranul Karim ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. Dan janganlah engkau menyangka dan mengira bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala lalai dari orang-orang yang berbuat zalim. Jadi orang-orang yang berbuat zalim dan semua kita dimaksudkan oleh ayat tersebut jika seandainya kita berbuat zalim kepada siapapun, berbuat zalim kepada Allah atau berbuat zalim kepada keluarga kita, tetangga kita, bawahan kita, jangan senang terlebih dahulu. Akan ada waktunya Allah Subhanahu wa ta'ala membalas perbuatan zalim kita. Pada saat hari kiamat nanti, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mempreteli kita, akan menghitung dan membalas semua kezaliman yang sudah kita lakukan. Kalau sekiranya para sahabat, orang-orang yang mulia, dijamin masuk surga, diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika turun ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, orang-orang yang beriman dan belum mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, itu para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung mendatangi beliau dan berkata kepada beliau, ya Rasulullah, ayyuna lam yadhlim nafsah, siapa di antara kita yang gak pernah berbuat zalim? Ini sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka dengan kemuliaan yang mereka miliki, mereka pun masih merasa sudah berbuat zalim, apalagi kita. Maka ada teguran keras bagi orang-orang yang berbuat zalim pada ayat yang sudah kita ucapkan, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Ingatlah ayat ini, wahai kaum muslimin, ketika Anda ingin berbuat zalim, takutlah akan ayat ini. Mungkin kita sudah berbuat zalim kepada bawahan kita, enggak memberikan bawahan kita hak-haknya. Ia sudah kerja capek-capek tapi kadang gajinya itu terlambat. Ingat, akan ada satu waktu di mana pada saat hari kiamat Allah Subhanahu wa ta'ala akan balas
kezaliman kita. Maka solusinya cuma satu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memiliki kezaliman dan merasa ia sudah berbuat zalim, maka hendaknya ia meminta penghalalan dari orang yang sudah ia zalimi. Mungkin karena kita berbuat zalim kepada keluarga kita, minta maaf kepada mereka. Sudah berbuat zalim kepada keluarga kita, maka minta maaf kepada orang-orang tersebut. Dengan hal itu, insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni kezaliman kita semuanya. Dan mungkin ada di antara kita yang merasa sudah sering berbuat zalim, tapi kok dunia atau mungkin selalu diberikan kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hidup kita lancar-lancar aja kok. Maka hati-hati ketika kita sudah berbuat zalim, sering berbuat zalim kepada Allah, sering berbuat zalim kepada tetangga dan orang-orang sekitar kita, kita sering bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita harta yang banyak, jabatan yang tinggi, maka ketahuilah hal tersebut adalah bentuk penguluran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan pertanda Allah subhanahu wa ta'ala ridho akan perbuatan kita. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akan datang waktu tersebut, waktu di mana Allah subhanahu wa ta'ala membalas perbuatan orang-orang yang zalim. Minta maaflah kepada mereka, orang-orang yang sudah kita zalimi, agar Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita.